segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yakni sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan thalabul ilmi, dengan penuh harapan semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oleh karena itu, nikmat yang sangat besar ini mari kita syukuri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, bapak serta jemaah Allah, berhubung unjukan dan daharan sudah ada di hadapan kita semuanya, maka yang terbaik adalah segera kita nikmati, kita syukuri unjukan yang ada di depan kita ini, nikmat dari Allah, dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu, bapak serta jamaah Allah, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada ibu bapak yang tengah bersabar menunggu aduknya teh. Kalau tehnya masih panas, silakan dikonsumsi yang tidak panas. Apa itu? Roti yang diadakan ibu bapak. Rotinya tidak panas, mari segera dinikmati. Kalau perlu dijual ke tehnya dari adem kita. Baik, monggo dilanjut. Anggenipun unjuk dan dahar, saya lanjutkan kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin ini. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada hal yang berkenaan dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak serta jemaah Allah, dalam sebuah kitab ya, Riyadhus Shalihin, yaitu karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan tentang makna keyakinan. Beliau menyebutkan dalam hubungannya dengan keimanan, dalam hubungannya dengan keimanan, keyakinan itu menempati posisi yang sama seperti posisi roh terhadap jasad manusia. Dengannya kaum arif atau orang yang berilmu dan yang bijaksana bisa dibedakan. Dan karena keyakinan itu, orang-orang berlomba-lomba demi meneguhkannya, serta mereka beramal dengan menyingsingkan lengan baju disebabkan apa? Yang berpijak kepadanya itu tadi. Dan semua isyarat hamba tertuju padanya. Maka apabila kesabaran dipadukan dengan keyakinan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bisa apabila kesabaran itu dipadukan dengan keyakinan, maka akan lahirlah kebaikan dari hubungan di antara keduanya, yaitu tercapainya imamah atau kepemimpinan di dalam agama. Baik jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dua hal tersebut, dan dengan firman-Nya
semakalah orang-orang yang mendapat petunjuk itu memperoleh keberuntungan. Kata Allah di dalam Al-Quran surat As-Sajdah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum, dan kami menjadikan di antara mereka itu a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberi arahan atau memberi petunjuk bi amrina, dengan perintah kami, lama sabaru, selama mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu meyakini ayat-ayat kami. Baik, teman-teman, selanjutnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengkhususkan orang yang yakin atau yang disebut ahlul yakin. Orang yang yakin dikhususkan oleh Allah sebagai mereka yang mampu mengambil manfaat dari ayat-ayat serta dalil-dalil syariat Islam. Sekali lagi, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Allah itu mengkhususkan orang-orang yang yakin atau ahlul yakin sebagai orang yang mampu mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dinyatakan dalam firman Allah, yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin, yang mempunyai keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam surat Al-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 20. Selain itu, jamaah Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga menambahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengkhususkan petunjuk dan keberuntungan bagi orang-orang yang yakin. Bagi orang-orang yakin di antara penghuni alam semesta ini. Kata Allah, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Ayat ini sering terdengar, atau ibaratnya sudah familiar, sudah akrab di telinga kita, karena berada di surat awal-awal Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu hai Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan juga mereka beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelum kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka lah orang-orang yang yakin terhadap adanya hari akhirat atau hari kiamat. Ulaika
ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Seperti surat yang kita baca setiap Rabu malam di awal tausiah, kita selalu membaca qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, dan ayat-ayat berikutnya. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Aflaha itu beruntung. Orang yang beruntung namanya muflih. Kalau orangnya banyak, muflihun. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam bahasa Arab, kalau menunjukkan orang itu banyak, biasanya dikasih wawun nun atau ya nun. Misalnya muslim bisa muslimun, bisa muslimin. Mukmin kalau banyak bisa mukminun, bisa mukminin. Kafir kalau banyak bisa kafirun, bisa kafirin. Bedanya apa? Ya sama saja. Ya. Mukminun, mukminin sama sebetulnya, cuma dalam kedudukan katanya yang berbeda. Kafirun dan kafirin ya sama artinya, cuma dalam kedudukan kata yang berbeda. Contoh begini, kalau kata-kata al-mu'minun diawali dengan kata-kata bagi. Bagi itu bahasa Arabnya li. Misalnya kita mendengar khatib berdoa, Allahumma ghfir lil tidak muslimun, karena ada linya jadi lil muslimin. Maka tidak pernah kita mendengar doa begini, Allahumma ghfir lil muslimun, itu tidak mungkin. Nah, karena ada huruf li, jadinya yang dipakai muslimin. Kalau tidak ada linya, bacanya contoh, ya ayyuhal kafirun, tidak mungkin ya ayyuhal kafirin, tidak mungkin karena tidak ada linya. Hudan lil muttaqin, tidak muttaqun, pakai ya muttaqin karena ada huruf li. Nah itu bedanya itu. Kalau tidak pakai li maka muflihun, mukminun, muslimun. Tapi kalau pakai li, muslimin, muttaqin dan sebagainya. Itu bedanya yang sederhana begitu. Baik jemaah Allah, sebelum kita lanjut, barangkali ada di antara ibu bapak yang mau merasakan curhat, ya, mungkin dengan ayat ini atau mungkin dengan persoalan-persoalan sebelumnya. Mungkin dari rumah sudah ngantongi pertanyaan, mau ditumpleknya di masjid. Nah, mari ditumpleknya kita bahas bersama-sama. Kalau ada, sambil menikmati teh yang sudah mulai menghangat. Monggo, Bapak, Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya.
sholat. Iya. Kalau orang Kristen Katolik juga jarang sekali ke gereja. Iya. Karena punya keyakinan rasulah. Nah, orang itu hidup sudah lama, ya. Orang yang melakukan perceraian itu besok kalau meninggal, ya, di akhirat. Iya. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari malaikat atau urusan Iya. lainnya. Lanjut yang dipersoalkan. Besok ya, kalau orang yang meninggal itu umumnya orang yang misalnya sekitar meninggalnya bisa husnul khotimah, Oh, iya. tapi kenyataannya tidak. Tapi udah. Terus bagaimana Iya. hukum ajaran aliran Nahdatul? Iya, terima kasih. Baik, teman-teman. Yang namanya orang hidup di dunia sejak zaman Nabi Adam itu oleh Allah sudah diberikan petunjuk. Ya. Jadi petunjuk itu sudah Allah berikan lewat nabi-nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, di antara nabi yang kita ketahui ada 25 yang kita ketahui. Mungkin kita yang tidak tahu ada nabi-nabi yang lain, ya. Banyak bisa jadi. Nah, semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu risalahnya atau istilahnya misinya hanya satu, yaitu misi tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Semuanya nabi misinya satu, mengesahkan Allah. Setelah orang itu bisa menjadi orang yang mukmin atau orang yang mengesahkan Allah, selanjutnya orang itu menjadi muslim. Muslim itu berarti pasrah kepada Allah. Kalau sudah yakin la ilaha illallah, langsung dia menjadi, ya, sudah menjadi mukmin dan menjadi muslim, berserah diri kepada Allah, siap menerima perintahnya. Kalau orang cuma yakin tok, beriman tok, percaya tok, aku percaya Gusti Allah ya, tetapi tidak diikuti dengan kepasrahannya sebagai muslim, maksudnya tidak diikuti dengan dia melaksanakan rukun yang Islam itu tadi, maka keimanan atau kepercayaannya muspro. Percuma tak berguna, percuma tiada berguna. Jadi keyakinan, kepercayaan kepada Zat yang satu, kepada Tuhan yang Maha Esa, itu harus diiringi dengan kepasrahan mengikuti syariatnya. Di konsolat yang manut, termasuk manut rokaat kira yang manut orang protes, subuh kon subuhan orang rokaat yang manut. Orang ganti kalau PDW, aku sampai subuhan jam itu, aku karena disuruh
seluruh sebulan